Saatnya Anda ikuti kajian tafsir Ibnu Katsir bersama Ustadz Abdul Kholik Syafi'i MPD Al-Hafidh, pengasuh Pondok Pesantren Yambu'ul Ulum, Sukolilo Pati. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin pas, makin pasti, Pas FM pasti. Bismillahirrahmanirrahim. Mitra Pas FM yang dirahmati Allah, pertama-tama segala puja dan pujian adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bersyukur karena dalam kesempatan sore kali ini kita masih diberikan nikmat hidayah, masih diberikan kesempatan sehingga kita bisa bersua kembali lewat satu kajian spesial, kajian kitab tafsir Ibnu Katsir. Tak lupa juga sholawat ma'assalam kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di hari kiamat nanti. Baik mitra Pas FM yang dirahmati Allah, senang rasanya sore kali ini saya Arif Fanili bisa kembali hadir untuk Anda dalam program kajian kitab tafsir Ibnu Katsir. Dan tentunya Anda juga selalu kami tunggu untuk Anda bisa bergabung berdiskusi bersama kami ketika nanti masuk ke sesi interaktif, sesi tanya jawab. Anda bisa bergabung di 085277999101 dan untuk line telepon bisa juga Anda manfaatkan lewat 0295385877. Dan sore ini kita sudah sampai pada surat An-Nur ayat ke-11. Mitra Pas ini semakin menarik karena untuk surat An-Nur ini kan bahasanya tentang zina, kemudian konsekuensi dari orang yang berzina hukumannya seperti apa, dan juga ada sekaligus kisah bisa dikatakan ya cerita romantis Kanjeng Nabi bersama Siti Aisyah nanti. Pokoknya tetap stay tune terus di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Dan mitra Pas, kitab tafsir Ibnu Katsir ini merupakan salah satu kitab tafsir Al-Quran yang dijadikan rujukan para ulama terkemuka dalam bidang tafsir, karya monumental dan dari Al-Hafidh Ibnu Katsir yang tentunya sangat familiar di kalangan umat Islam. Dan tentunya seperti biasa nanti kami selalu membuka kesempatan bisa berdiskusi bersama kami. Dan sore kali ini sudah rawuh di Studio 1 Radio Pas FM Pati narasumber kita untuk memberikan pencerahan. Beliau sore kali ini sudah rawuh di Studio 1 Radio Pas FM Pati narasumber kita untuk memberikan pencerahan. Ada Al-Ustadz Abdul Kholik Syafi'i MPD Al-Hafidh, pengasuh Pondok Pesantren Yambu'ul Ulum, Sukolilo Pati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Mitra Pas FM dimanapun Anda berada, semoga senantiasa mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga sahabat saya Mas Ari yang selalu setia menemani kajian tafsir Ibnu Katsir. Kita berdoa dan berharap semoga segala yang telah kita upayakan untuk memperjuangkan kajian ini dalam rangka mencari ridha Allah, nasyrul ilmi li'ila'i kalimatillah, semoga Allah meridai dan menganugerahkan keberkahannya kepada kita semua. Baiklah mitra Pas FM, mari kita lanjutkan kajian tafsir Ibnu Katsir surah An-Nur ayat ke-11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum. Likulli imri'in minhum maktasaba minal ism walladzi tawalla kibrahu minhum lahu adzabun adzim. Laula id sami'tumuhu dhannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khairan wa qalu hadza ifkum mubin. Laula ja'u alaihi bi arba'ati syuhada فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ.
Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina sa'tamane wong akeh ja'u kang padha teka sapa alladzina bil ifki kelawan kabar bohong. Iku usbatun sekelompok mingkum sanging sira kabeh. Fala tasabuhu mongko aja nyono sira kabeh ing ifki. Mbok sangka syaron ing Allah lakum kaduwe sira kabeh. Bal huwa balik utawi ifkun iku khairun luweh bagus lakum kaduwe sira kabeh. Likul limriin iku tetep keduwe saben-saben awa-awaan minhum sangking alladzina ja'u bil ifki ma utawi pembalasan iktasaba kang wis nglakoni minal ismi sangking laku dosa. Waladi utawi wong tawalla kang mengambil bagian kibrohu ing dosane ifki niku mau minhum sangking usbah lahu iku tetap keduwe alladzi tawalla kibrahu adabun utawi siksa adimun kang agung. Ayat ini kulluha nuzilat fi sya'ni Aisyati ummil mukminina radhiyallahu anha. Ini diturunkan semuanya untuk menjelaskan cerita tentang Aisyah ummil mukminin, yaitu istri dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Aisyah ini adalah istri yang dicintai oleh Rasulullah. Jadi kadang-kadang banyak orang itu diuji dari hal-hal yang ia cintai. Jadi ungkapan cintanya Nabi, pujian-pujian Nabi kepada Aisyah itu luar biasa indah. Nabi dalam suatu riwayat pernah mengungkapkan cintanya kepada Aisyah, ya Aisyata hubbuki fi qalbi kal iqdati. Wahai Aisyah, cintaku kepadamu dalam hatiku bagikan kalung. Artinya selalu melekat. Dan Aisyah juga demikian. Aisyah ini juga sangat mencintai kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Ibrahim diuji dengan Ismail, anak yang paling dicintai. Rasulullah juga begitu. Maka setiap cinta itu pasti ada ujiannya. Dalam berumah tangga, dalam apapun itu ada ujian. Sekelas Rasulullah ini juga mempunyai ujiannya. Cerita ini sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Wa qala Imam Ahmad hadatsana Abdul Razak hadatsana Mu'ammar an Az-Zuhri qala akhbarani Sa'id bin Musayyab wa Urwah bin Zubair wa Alqamah bin Waqqas wa Ubaidillah bin Abdillah bin Utbah bin Mas'ud an hadis Aisyah. Nah ini ceritanya begini. Suatu saat ketika Rasulullah ini ingin memerangi, dalam satu riwayat disebutkan itu adalah perang dengan Bani Mustalik. Bani Mustalik itu adalah sekelompok kabilah dari orang-orang Arab Bedui yang suka merampok di tengah jalan, suka merampok para kafilah-kafilah dagang, termasuk korbannya adalah dari kaum muslimin. Maka Nabi bergegas untuk memerangi mereka. Sudah menjadi kebiasaan dari Rasulullah, ketika berperang itu Nabi membuat undian, nanti yang keluar namanya siapa, maka istri itulah yang akan menemani Rasulullah. Setelah undian itu dilaksanakan, ternyata yang keluar ini adalah nama Aisyah. Pada waktu itu kan tahun ke-6 Hijriah. Jadi Aisyah itu seorang wanita yang masih muda. Pada waktu itu dia badannya masih kecil, terus dinaikkan di sekedup. Sekedup itu semacam rumah kecil yang ditaruh di atas pelana unta. Kemudian ketika pulang dari perang dari Bani Mustalik, Rasulullah mendapat kemenangan yang gilang gemilang. Di tengah perjalanan rombongan Rasulullah ini istirahat, semacam di rest area gitu. Aisyah ini keluar dari sekedup itu tadi. Ketika keluar mau kembali wakilah itu mau liqadil hajat. Setelah selesai, ternyata Aisyah ini baru sadar bahwa kalung kesayangannya ini telah jatuh. Maka tanpa sepengetahuan
para pengawalnya atau para sahabat Nabi yang ditugasi untuk mengawal Aisyah ini, Aisyah keluar untuk mencari kalungnya yang hilang itu. Setelah dicari, setelah ketemu, Aisyah kembali ke rombongan ini, ternyata rombongan ini sudah pergi. Terus Aisyah itu tetap di tempat itu, kemudian saking capeknya mencari kalung, dia istirahatnya, tertidur. Setelah itu datanglah sahabat Sofwan bin Mu'tal. Sofwan ini adalah seorang sahabat yang memang kebetulan pada waktu itu berada di barisan paling belakang. Aisyah menceritakan bahwa saya terbangun akibat dari kalimat tarjih yang diucapkan oleh Sofwan tadi. Fa asbaha ini fi qawlihi al-ifki la asy'aru bihi. Kemudian Sofwan itu mengucapkan kalimat tarjih inna lillahi wa inna ilaihi raji'un keras, sehingga Aisyah itu terbangun. Dan Aisyah menceritakan, saya tidak berbicara apapun kepada Sofwan, dan Sofwan tidak mengatakan apapun kecuali hanya kalimat tarjih tersebut. Kemudian Sofwan dengan membawa untanya memberikan isyarat, untanya ini kemudian duduk, terus mempersilahkan dengan isyarat. Kemudian Aisyah itu naik di unta, terus dituntun oleh Sofwan. Dan peristiwa ini terjadi fina hari, dalam siang, tidak di saat malam, di saat siang yang sangat panas. Ketika itu pasukan ini baru sadar bahwa ternyata Aisyah tidak ada di sekedupnya itu. Kemudian para sahabat ini mencari di mana keberadaan Aisyah. Ternyata dari jauh nampak ini Sofwan dengan membawa unta dan di atasnya ini ada Aisyah. Kemudian muncullah gosip, ya. Kalau sekarang itu muncul gosip, berita yang tidak baik menceritakan Aisyah ini. Dan gosip ini dipelopori oleh tokoh munafikun yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini yang pertama kali menyebarkan berita tidak sedap. Akhirnya setelah sampai di Madinah, Aisyah itu saking capeknya perjalanan, dia itu sakit. Dan saking lugunya Aisyah, karena Aisyah ini usianya masih kecil, dia itu sangat lugu. Dia benar-benar tidak tahu kalau orang-orang di Madinah ini sedang hiruk pikuk membicarakan antara dia dan Sofwan. Aisyah sakit, kemudian Aisyah ini suatu malam merasakan hal yang aneh. Kenapa Rasulullah kok kayak nggak seperti biasanya? Biasanya Rasulullah kalau sama Aisyah itu kan banyak kalimat-kalimat cinta, penuh kasih sayang. Tapi Rasulullah kok akhir-akhir ini kok ada berubahnya. Ya wajar lah ini, kalau dapat dibahasakan bahasa sekarang itu ya cemburu gitu. Rasulullah itu cemburu. Jadi ketika Rasulullah masuk di kamar itu hanya menanyakan bagaimana keadaanmu. Setelah itu ya cukup begitu. Padahal biasanya Rasulullah itu selalu sayang, ya, perhatian dan bahasa-bahasa cintanya itu banyak kepada Aisyah. Aisyah merasakan kok ada yang beda. Tapi Aisyah tidak merasa kalau Rasulullah itu sedang cemburu dengan peristiwa tadi itu. Kemudian Aisyah ini suatu saat ini keluar kalau sekarang itu ya toilet, ya, dengan ditemani oleh Ummu Mistah. Ummu Mistah itu masih saudaranya. Di tengah perjalanan itu Ummu Mistah itu keserimpet ini bajunya, kemudian jatuh. Terus dia jatuh itu melaknat Mistah. Celakalah Mistah. Aisyah kaget, loh, Anda kok melaknat Mistah? Ada apa dengan Mistah? Ummu Mistah bertanya, apa kamu tidak mendengar berita yang digosipkan di luar sana? Aisyah tidak mendengar. Kemudian diceritakan bahwa di antaranya Mistah ini ya masih saudara dengan Aisyah. Bahkan Mistah ini diceritakan itu dari kalangan orang yang tidak mampu. Hidupnya sehari-hari itu diopeni, dirumat oleh Abu Bakar. Abu Bakar itu adalah ayahnya dari Aisyah. Tapi dia kok tega-teganya ikut membuat gosip.
Setelah Aisyah diceritakan apa hiruk pikuk ya, fitnah-fitnah, berita ifki yang terjadi di luar, Aisyah hanya menangis sehingga sakitnya tambah. Sudah sakit tambah sakit. Dan Rasulullah itu ya nampak wajah tidak biasa, wajah cemburunya itu nampak. Sehingga Aisyah merasa nggak nyaman. Aisyah ini minta izin kepada Rasulullah untuk pulang di rumah ayahnya, di rumah Abu Bakar. Dan ternyata Rasulullah juga mempersilahkan. Ya kadang-kadang wanita itu seperti itu. Kok biasanya kalau saya mau ke sana kan diganduli atau jangan-jangan, ini kok biasa-biasa saja, tambah sedih. Ketika sampai di rumah Aisyah ini menangis kepada ibunya ya, kepada ayahnya, semuanya ikut menangis semua. Sehingga pada suatu saat Rasulullah ini datang di rumah Abu Bakar, rumah mertuanya. Dan Rasulullah ya juga aradul basyariyah ya. Karena orang yang saking cintanya itu ya pasti mempunyai rasa cemburu loh. Bahkan laki-laki yang tidak mempunyai cemburu itu kan dikutuk dalam agama. Dayus itu kan dilaknat dalam agama. Rasulullah manusia biasa wajar yang mempunyai cemburu. Rasulullah berbicara kemudian bertanya, Aisyah, ceritakan kepadaku apa yang sebenarnya. Jika memang kamu tidak bersalah, nanti pasti Allah akan memberikan keterangan kau tidak bersalah. Jika kau bersalah, ya sudah, kamu bertobatlah. Aisyah tidak bisa berkata-kata, semakin nangis terus, semakin nangis, semakin lemes. Dan pada waktu itu Rasulullah ditemani oleh sahabatnya, yaitu Zaid bin Harisah dan Ali bin Abi Thalib. Dan Nabi tanya kepada Zaid, bagaimana pendapatmu? Zaid tidak bisa menjawab. Saya tidak ikut urusan ini. Jadi bingung, Zaid bin Harisah bingung. Lah Ali itu jawabannya membuat Aisyah itu tambah sedih. Ali jawabannya tidak mengiyakan, tapi jawabannya begini, ya Rasulullah, wanita itu masih banyak. Jawabannya begitu. Dan ini melekat di hati Aisyah itu ya. Kadang-kadang wanita itu begitu, selalu ingat ya, traumanya tinggi. Jadi ingat kata-katanya Ali, wanita yang lain masih banyak. Jadi itu sehingga ketika masyhur itu dalam riwayat Aisyah itu kalau menyebut Ali itu hanya pakai dhamir anhu dari dia. Jadi enggak menyebut namanya karena keingat itu tadi. Terus setelah itu Rasulullah diam beberapa saat ya, gitu. Kemudian malaikat Jibril datang membawa ayat ini, innalladzina ja'u bil ifki. Kemudian Nabi tersenyum, kemudian mengatakan, Aisyah, berbahagialah, Allah telah mengklarifikasi, mendatangkan ayat bahwa engkau benar-benar orang yang baik dan kamu tidak bersalah. Kemudian ibunya Aisyah mengatakan, wah Hindu, sana loh dekat sama Nabi, berdirilah temui Nabi. Aisyah masih marah. Enggak, saya enggak mau. Aisyah jawabnya gitu. Wallahi, saya enggak mau ke sana. Jadi masih wanita itu gitu ya, masih marah. Kemudian Aisyah itu mengucap seperti ini. Saya bersyukur kepada Allah, bukan kepada kamu. Ya, kamunya ini Nabi Muhammad. Jadi saya memuji hanya kepada Allah, tidak kepada kamu. Ini menandakan ya, bahwa cinta itu hakikatnya dari Allah. Sebesar apapun cinta seseorang kepada kekasihnya, kalau Allah mencabutnya ya akan hilang. Jadi begitu. Jadi maka apapun yang kita lakukan harus bersandar kepada Allah. Ketika kita mencintai, ya cinta itu karena Allah. Ketika mungkin kita sudah tidak mencintai, ya itu karena Allah. Bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Ini sebagaimana Aisyah itu. Jadi Rasulullah itu ya sempat ngalami seperti itu. Dan Aisyah itu ya benar-benar marah ketika ibunya menyuruh, sana loh dekat sama Rasulullah, berdiri. Dia wallahi la saya tidak akan berdiri ke sana. Dan Aisyah mengatakan, saya hanya memuji kepada Allah dan tidak memuji kepada engkau. Ya engkau ini Nabi Muhammad ya. Itu ungkapan wanita kalau sedang marah ya, begitulah. Tapi akhirnya hikmahnya ini bahwa ini adalah kebaikan. Jadi setelah peristiwa ini akhirnya kan tambah Nabi tambah cinta, Aisyah tambah sayang. Jadi kadang-kadang seperti itu. Perlu ada jarak ya. Perlu ada jarak agar bisa mendapatkan apa itu bahasanya kalau dalam anak-anak bucin itu, karena perlu ada jarak untuk dapat merasakan bahwa di antara orang yang dicintai itu saling membutuhkan. Ternyata setelah marah-marah, setelah cemburu itu tambah cinta dan tambah nikmat. Nah, itu. Dan ini waktunya sudah habis. Ini baru satu ayat padahal. Ini memang benar-benar ceritanya banyak sekali dan ini khusus membahas cintanya Rasulullah dengan Aisyah. Jadi Rasulullah itu luar biasa. Bahasa cintanya, ya Aisyah, hubbuki fi qalbi kal ikdati. Jadi cintaku padamu
itu dalam hatiku bagaikan kalung. Jadi benar-benar. Jadi kadang-kadang kita itu harus berhati-hati. Sering diuji dari hal yang paling kita cintai. Demikian. Monggo Mas Ari. Baik, untuk Anda Mitra Pas yang ingin bergabung berdiskusi bersama kami, Anda bisa masuk melalui telepon juga lewat 0295385877. Sementara untuk WhatsApp, Anda juga bisa kirim voice note Anda atau teks Anda, suara Anda boleh. Silakan mana yang membuat Anda nyaman di 085277999901. Yang sudah bergabung melalui telepon, Assalamualaikum Pak Chef Empati. Waalaikumsalam Mas Ari. Oke, dari Mas Udin di Juwana Mas Ari. Monggo silakan Mas Udin. Ya, ini mengenai kisah cinta Rasulullah dengan Aisyah ya Pak Ustadz. Terkadang ada dari kelompok-kelompok yang membenci Islam yang mengatakan bahwa Rasulullah itu menikahi anak-anak karena Aisyah itu kan umurnya masih sangat belia sekali. Nah ini bagaimana penjelasannya Pak Ustadz sebenarnya? Apakah memang Aisyah itu masih anak-anak atau memang sudah dewasa, begitu penjelasannya. Mohon penjelasannya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu pertanyaan menarik Mitra Pas, karena memang kalau dihadapkan di zaman-zaman sekarang ini pada saat umur-umur seperti itu sudah dinikahkan, memang kita akan berpikir sesuatu yang bisa dikatakan ekstrim dan kadang cenderung sekuler ini Ustadz ya. Dan memang apabila pada zaman kala itu, nah ini bagaimana Ustadz pertanyaannya, ketika Kanjeng Nabi Muhammad ini dituduh untuk menikahi anak di bawah umur. Akhirnya ada kalimat pedofil seperti itu. Ini yang menyakitkan kita sebagai umat Islam. Gimana mencerahnya Ustaz? Monggo. Ya, jadi saya juga pernah membaca buku itu terjemahan dari orang-orang orientalis barat. Yang perlu diketahui, ketika Nabi menikah dengan Aisyah itu Nabi tidak langsung satu rumah ya. Jadi Nabi tidak langsung satu rumah. Ketika Nabi Khadijah meninggal dunia terus menikah lagi dengan siapa itu? Lupa. Kemudian menikah dengan Aisyah, dan Aisyah ini dipilih langsung oleh Allah. Ketika menikah itu Aisyah itu nggak satu rumah dengan Nabi, jadi masih main seperti lain anak-anak itu. Maka ketika Aisyah itu mengomentari tentang Isra Mi'raj bahwa pendapatnya Nabi itu Mi'raj hanya ruhnya saja, maka ulama-ulama itu ya berkomentar, oh Aisyah pada waktu itu belum satu rumah dengan Nabi, jadi belum tahu betul. Jadi memang ada perbedaan yang mencolok kontradiktif ya. Di dalam perspektif Islam, anak dikatakan baligh ya, dewasa itu apabila satu sudah berumur 15 tahun. Jadi umur 15 tahun itu sudah dewasa. Terus yang kedua, umur 9 tahun dan sudah haid, itu kan baligh ya. Atau yang ketiga sudah ikhtilam. Ikhtilam itu ya mimpi basah lah. Nah, sedangkan undang-undang yang kemudian direvisi oleh Kementerian Agama itu kan mengacu kepada perlindungan anak dan perempuan dari apa UNICEF apa itu yang bahasanya UNESCO itu. Jadi anak dikatakan dewasa itu usia 19 tahun. Padahal kenyataannya kita juga nanti bisa berdebat soal genetik ya. Jadi anak-anak usia 15 tahun itu sebenarnya ya sudah dewasa. Maka ya ketika kita berpatokan kepada perspektif syariat, ya kita harus mengaku itu, bahwa anak itu 15 tahun yang sudah dewasa. Nah, jadi bahkan 9 tahun sudah menikah, 9 tahun sudah menstruasi, itu juga di dalam buku-buku fikih dikatakan sudah balik. Jadi karena kita ini, kenapa kita seperti ini? Karena kita itu berdebat berbeda pandangan soal yang dinamakan anak itu sampai batasan berapa. Sebenarnya seperti itu, dan seperti ini sebenarnya lazim saja. Perbedaan tentang definisi itu kan orang-orang barat mengatakan dewasa itu ya umur 19 tahun, sedangkan kita jadi umur 15 tahun itu dewasa secara umur. Kalau anak perempuan usia 9 tahun dan haid itu sudah dewasa. Artinya kita jumpai secara psikologi ya, anak-anak perempuan itu kan lebih cepat dewasa. Coba kita itu ke SD kelas 6 itu, coba lihat ya penampilan dari anak putrinya dan anak laki-lakinya, pasti cepat dewasa perempuan. Jadi dewasa perempuan itu lebih cepat dewasa daripada laki-laki. Maka kita memang harus berdebat tentang itu, karena dewasa itu yang bagaimana. Terus kemudian perbedaan cepatnya dewasa anak laki-laki dengan perempuan itu tentu berbeda. Anak usia 15 tahun kalau perempuan, wah itu sudah bisa nyapu, bisa ngepel, bisa masak. Kalau anak laki-laki coba 15 tahun masih main layang-layang. Demikian Mas. Oke, dan pada masa-masa itu lumrah ya anak dinikahkan pada saat usia seperti itu Ustaz di Arab sana ya.
Apalagi pada saat masa-masa Nabi sebelumnya, katakanlah masanya Nabi Isa misalkan, ini harus ada penelitian ke arah sana. Karena yang terjadi di masyarakat kita kan memang banyak, bahkan ada beberapa tradisional yang menjodohkan anak masih sama-sama belia ini juga banyak Ustadz ya. Karena memang suaranya ini kurang sangat terdengar, akhirnya tidak terlalu pro dan kontra. Tetapi kalau kita melihat budaya-budaya seperti Chinese itu juga biasa orang dijodohkan sejak kecil, bahkan seperti itu zaman dahulu. Oke, makanya kalau kita nonton film-film kungfu ini Mitra Pas kan biasanya mengambil apa istilahnya bibi ya. Karena bibi ini terkadang juga lebih dewasa malah dijodohkan kepada yang ngurusin ini. Dan itu adalah budaya-budaya yang harusnya kita kaji juga. Baik, untuk Anda Mitra Pas yang ingin bergabung, Anda bisa masuk di 085277999101. Sementara untuk line telepon juga bisa Anda manfaatkan lewat 0295385877. Tadi yang sudah bergabung, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Oke, dari Mas Faiz ini menanyakan tentang artinya kita sebagai manusia biasa, faktor cemburu ini kan ada ya Ustadz. Terkadang istri kita ini bekerja karena keadaan, meskipun ada beberapa ulama yang melarang istri-istri kita mending di rumah saja untuk ngurusin anak-anak kita, tetapi karena keadaan kadang kakungnya kerja, istri juga kerja. Nah, kalau di katakanlah pati, mohon maaf dalam tanda kutip, ini kan ada teman-teman istri orang yang sedang bekerja ini walwil Ustadz, jawal sakudune. Nah, seperti itu. Kita sebagai suami terkadang juga cemburu, tetapi hal seperti itu dianggap kebiasaan. Nah, hal-hal seperti ini yang harus diperhatikan karena jangan sampai ini kriwian jadi grojokan sehingga terjadi bunuh-bunuhan, menyerahnya Ustadz. Ini rada sangri Mas Faiz atau Pak Faiz. Cemburu itu perlu dan cemburu itu berkah. Salah satu la yadkhulunal jannata wala yanduru ilaihim yaumal qiyamah. Ada 3 golongan orang yang tidak masuk surga dan Allah tidak melihatnya dengan rahmat. Pertama, orang al-aqu liwalidayhi, berani kepada orang tua. Wal mar'atu al-murtakhilatu al-mustabihatu birrijal, wanita yang menyerupai laki-laki. Dan yang ketiga ad-dayus, itu laki-laki yang tidak punya cemburu. Kalau nggak punya cemburu malah dosa, nggak bisa masuk surga, malah ancamannya berat. Yang kedua, kadang-kadang cemburu itu berkah. Aisyah suatu saat itu melihat Rasulullah terbangun dari tidur, kemudian keluar rumah. Aisyah cemburu, oh jangan-jangan mau ke rumah Zainab. Terus dibuntutin sama Aisyah. Ternyata tidak kemana-mana. Rasulullah di Baqi itu pemakaman di belakang Masjid Nabawi. Ternyata di sana Nabi ziarah kubur dan berkahnya cemburu. Aisyah mendengar apa yang didoakan Rasulullah ketika dikubur, yaitu Assalamualaikum ya ahla dari qaumi mu'minin wa inna insyaallah bikum lahikun. Coba kalau tidak ada cemburu protektifnya dari Aisyah, nanti kan nggak tahu nanti caranya ziarah seperti apa. Seperti itu. Jadi cemburu itu perlu ya. Jadi ya tentu dengan kadarnya. Apapun itu, kalau kelebihan tidak baik ya. Tidak sama sekali juga tidak baik, kebanyakan juga tidak baik. Makan tidak sama sekali nanti sakit, makan kekenyangan penyakit. Nah, jadi ya cemburu sewajarnya, karena cemburu itu adalah bagian protektif kita kepada keluarga kita. Demikian. Baik, untuk Anda Mitra Pas ingin bergabung 385877 bisa Anda manfaatkan. Kemudian WhatsApp juga bisa Anda gunakan di 085277999101. Yang sudah masuk kembali dari Mas Putra, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini pertanyaannya juga cukup menarik. Saya sebagai orang tua Ustadz, orang tua ditinggal suami, kemudian saya membesarkan putri saya. Kemudian suatu ketika putri saya ini menikah Ustadz. Kemudian saya juga bingung mau ikut siapa. Di sini ada faktor kecemburuan karena saya juga ingin merasakan masa-masa bahagia di akhir hayat saya. Dan kalau seperti ini cemburu orang tua kepada anak atau bagaimana Ustadz, dan mohon solusinya. Monggo. Ya, jadi cemburu itu bukan hadun nafsi ya. Cemburu itu beda dengan hadun nafsi. Hadun nafsi itu ego. Cemburu itu lebih ke protektif. Ya mungkin kalau anak kita sudah ada yang mencintainya, kemudian anak kita sudah ada yang merawatnya, ya kita tentu harus bersyukur ya. Bersyukur karena kita sudah mengantarkan anak kita ke pintu gerbang rumah tangga, yang artinya
pintu gerbang kebahagiaan dia. Jadi kebahagiaan anak adalah kebahagiaan dari orang tua. Jadi cemburu di sini adalah cemburu ketika anak kita ini nanti ya melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Lah itu perlu. Ketika punya anak gadis kemudian bisa kepada anak laki-laki itu kan harus cemburu. Jadi kan ada keterangan itu seburuk-buruknya perempuan itu yang paling biasa dengan laki-laki. Jadi memang anjuran dari Islam itu begitu ya. Jadi wanita itu memang harus ada protektif, ada perlindungan ya. Maka dalam ayat itu ya nisa nabi lastun kahadim minan nisa falatahdo'na bil qaul. Jadi khitab untuk para wanita-wanita Nabi ini berarti istri-istrinya Nabi dan juga wanita muslimah pada umumnya itu kesunahannya kalau kepada laki-laki itu jangan terlalu sopan. Jadi falatahdo'na bil qaul. Jadi omongnya jangan terlalu lirih. Nanti karena orang-orang yang di dalam hatinya ini ada penyakit nanti akan pikirannya akan kemana-kemana. Oke, kulon derek jenengan. Nah ini kadang-kadang kalau orang yang hatinya dalam penyakit nanti pikirannya derek apa ini bahaya. Jadi fala tahduna bil qawli fa'at malati fi qulbi maradu wa qul qawlan ma'rufa. Jadi ya begitu. Jadi sopan itu baik, tapi kalau seorang wanita dengan laki-laki lain yang bukan muhrimnya, bukan ada kita nampak itu ya ngomongnya yang potong-potong, yang perlu-perlu aja, nggak terlalu yang meninggalkan kenangan dan multi tafsir. Nah itu bahaya. Jadi artinya cemburu itu bukan hatu nafsi, tapi cemburu adalah protektif kepada istri kita dan keluarga kita. Demikian. Baik, mitra Pasiaran ini juga bisa Anda akses di live streaming kami www.pasfmpati.com atau di fanspage karena kami juga live menggunakan audio visual Radio Pas FM Pati 2 dan Anda bisa share linknya ke ikhwan Anda dan nanti juga bisa Anda putar ulang ketika acara ini selesai. Yang juga sudah bergabung, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari saya bacakan nama Allah atau Mas Didi saja ya karena masih aman nih pertanyaannya. Begini Ustadz, budaya Jawa ini kan terkadang ada naleni ketika mau nikah Ustadz. Nah kemudian ketika proses acara naleni ini atau apa istilahnya tunangan kalau tidak salah, akhirnya si calon laki-laki mengawasi calon istrinya dong. Dan ini mendapatkan desas-desus dari masyarakat sekitar atau dari kenalan. Katanya begini-begini, kemudian mengawasi si calon istri tadi. Nah, hak dan juga kewajiban akan calon suami ini seperti apakah Ustadz? Apakah zaman dahulu juga ada proses pertunangan? Karena tadi disampaikan Aisyah ini kan sudah nikah, jadi tidak ada proses pertunangan segala macam, apalagi nunggu sampai sekian bulan, apalagi sampai beberapa tahun baru akan dinikahkan. Karena terkadang istilahnya apa Ustadz? Nyelengi untuk bikin acara pesta yang lumayan di hotel dan sebagainya kan tunangan dulu seperti itu biar nggak ucul atau apalah. Mohon pencerahannya Ustadz, monggo. Tunangan itu boleh-boleh saja. Bahkan ada hadis itu kan khitbah namanya aja. Jadi kita itu ada larangan mengkhitbah atau mengganggu orang yang sudah ditunang oleh orang lain. Ada tunangan Ustadz dalam Islam ya. Jadi juga tidak boleh membeli barang yang sudah dikhiyar, sudah dinyang oleh orang lain. Jadi karena apa? Karena itu akan menimbulkan kekecewaan. Jadi Islam itu agama yang dinamis ya. Agama yang la dororo wala diroro, tidak merugikan diri kita dan tidak merugikan orang lain. Kemudian bagaimana kalau kita cemburu kepada tunangan kita? Ya namanya cinta pasti cemburu toh. Cinta itu pasti cemburu. Yang penting kan kita itu tahu porsinya. Namanya tunangan itu berarti belum menjadi suami istri. Ya jangan dibonceng-bonceng, jangan kemudian nanti terus ke sana terus ke rumahnya sampai malam-malam. Itu kan juga etikanya kan juga tidak baik. Itu ya masih dosa itu, belum istrinya kok, belum istrinya. Belum boleh diapa-apain belum ya. Meskipun kalau cinta itu pasti nanti ada cemburu itu ya sah-sah saja lah, wajar-wajar saja. Yang paling penting itu ini ya juga harus diterangkan. Biasanya kalau orang-orang itu setelah menjadi tunangannya kemudian nanti jalan bareng, naik motor bareng. Nah ini yang harus diluruskan. Justru seperti itu tidak boleh. Kadang ngebruk istilahnya kalau bahasa Pati Ustaz. Menurut saya rodok kasar ini. Itu tidak boleh. Jadi apapun yang menjadikan kita halal itu adalah setelah qabiltu nikah wa tazwijah itu. Sebelum itu berarti ya statusnya masih
masih orang lain. Setelah akad nikahnya ini Gus. Iya, setelah akad nikahnya. Jadi kalau cinta ya sah-sah saja. Kita sebagaimana kita cinta kepada siapapun sah-sah saja. Konsekuensinya cinta itu pasti akan ada cemburu ya. Silakan apa-apa itu bagian dari rentetan tanda dari cinta itu kan cemburu. Yang penting, yang paling penting itu yang perlu dijelaskan ketika sudah menjadi tunangan itu jangan seperti suami istri, itu masih belum apa-apa itu istilahnya baru ngacairi ya. Semacam kita itu membeli tanah itu baru DP kan juga kita tidak boleh langsung memiliki terus mau sertifikatnya seperti kita ini tidak boleh kan. Jadi ada aturan lah, ada aturan. Islam itu adalah agama yang aturan. Maka silahkan mencintai seseorang karena cinta ini adalah anugerah dan menikahlah dengan wanita yang terbaik. Karena dari pernikahan itu akan menjadi tanah salu, menjadi kebanggaan Nabi Muhammad SAW. Demikian. Hak dan kewajibannya harus kita amati dan tidak boleh semena-mena karena hak dan kewajiban Pak Sutri ini berbeda bagi yang baru saja tunangan Mitra Pas. Sebentar lagi adzan maghrib berkumandang Ustaz, sebelum kita closing mohon doanya Ustaz. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah ya Rahmanir Rahim, kami memohon kepadamu semoga kami, keluarga kami dan semua orang-orang yang bersama kami Engkau selamatkan dari segala fitnah apapun, khususnya keluarga kami. Allah, jadikan keluarga kami semua keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, yang penuh dengan rahmah, penuh dengan mawaddah, dan satukan kami dari dunia sampai surga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Mitra Pas, kajian kitab tafsir Ibnu Katsir insyaallah bisa selalu Anda simak, hadir setiap hari Rabu dari pukul 17.00 hingga jelang maghrib tiba. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan karena kesempurnaan mutlak hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan, kekurangan datangnya dari kami sebagai makhluk yang memang diciptakan serba kurang. Saya Arifan ini beserta kerabat kerja Radio Pas FM Pati pamit undur diri. Informasi Pas FM pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi telah Anda ikuti kajian tafsir Ibnu Katsir bersama Ustadz Abdul Kholik Syafi'i MPD Al-Hafidh, pengasuh Pondok Pesantren Yambu'ul Ulum, Sukolilo Pati. Kajian tafsir Quran Ibnu Katsir di Radio Pas FM Pati bisa Anda ikuti kembali pada Rabu minggu depan. Anda juga bisa mengikuti kajian rutin malam Jumat tafsir Ibnu Katsir ba'da maghrib, diawali sholat berjamaah di Masjid Al-Istiqomah, Jalan Sunan Prawoto, Sukolilo. Dan setiap selapanan malam Jumat Wage jam 7 malam ba'da sholat Isya. Anda juga bisa menghadiri majelis dzikir mujahadah dan istighosah bersama Ustadz Abdul Kholik Syafi'i MPD Al-Hafidh di Pondok Pesantren Yambu'ul Ulum, Dukuh Tambang Sari, Kedung Winong, Sukolilo.